Please help yourself if you change your mind. Terlihat Jim yang sedang berada di rumah seorang wanita tua. Di sini dia sedang mengurus surat wasiat milik wanita tua itu. Saat Jim mengatakan bahwa biayanya seharga $140, wanita itu menjelaskan bahwa saat ini dia hanya memiliki uang sebesar $40. Dia berjanji akan melunasinya minggu depan saat tunjangannya sudah tercairkan. Namun saat Jim hendak pergi dari sana, dia merasa ada yang aneh tentang tunjangan wanita itu, dan Jimmy pun kembali ke sana. Jim bertanya apakah itu tunjangan dari keluarga, dan bagaimana wanita itu mendapat tunjangan. Tetapi wanita itu menjelaskan bahwa itu tunjangan pribadinya, yang didapat dari yayasan yang bernama Sandpiper Crossing. Dia akan mendapatkan $500 setiap bulannya, karena gaji pensiunannya akan masuk ke yayasan itu, dan mereka akan memotong untuk keperluan dirinya. Lalu wanita itu menyuruh Jimmy masuk untuk mendengarkan penjelasannya. Di sini wanita itu menunjukkan surat pernyataan dari Sandpiper Crossing pada Jimmy. Tetapi setelah Jimmy melihatnya, dia merasakan bahwa ini sepertinya penggelapan dana. Dia pun meminta pada wanita itu untuk bertemu teman-temannya yang lain. Scene pun berpindah pada Jimmy yang sedang bertemu dengan para lansia. Di sini dia mengatakan bahwa sepertinya ini adalah penipuan, karena semua data di surat ini ditulis dengan sangat kecil agar para lansia tidak bisa membacanya. Namun dari balik ruangan itu seorang wanita mendengarkan percakapan Jimmy. Dia tahu bahwa Jimmy mengetahui bahwa yayasan ini melakukan korupsi. Jimmy pun kembali ke rumah Chuck untuk memeriksa berkas yayasan Sandpiper Crossing yang dulu dia simpan di rumah Chuck. Di sana Jimmy meminta pada Chuck untuk membaca berkas itu, namun Chuck mengatakan bagaimana aku bisa membacanya karena tulisan ini sangat kecil. Jimmy menjelaskan bahwa yayasan itu melakukan penipuan. Mereka mengatakan bahwa harga tisu yang digunakan para lansia itu seharga $14 dan aspirin seharga $22. Jelas ini penipuan yang memanfaatkan para lansia. Dan setelah Jimmy selidiki tentang yayasan itu, ternyata yayasan itu bukan perusahaan kecil-kecilan, mereka dimiliki oleh semacam perusahaan investasi. Lalu Chuck pun mengingatkan pada Jimmy untuk menyelidiki dan mencari informasi lebih lanjut tentang yayasan itu sebelum melakukan gugatan. Scene pun kembali berpindah pada Jimmy yang kembali datang ke yayasan itu. Namun wanita itu tidak mengizinkan Jimmy untuk bertemu para lansia di sana. Dia mengatakan bahwa mereka tidak nyaman dengan ajakan bersosial dan mengusir Jimmy dari sana. Namun Jim kembali meminta untuk pergi ke toilet. Ternyata di dalam sana Jimmy menulis surat gugatan untuk menuntut yayasan Sandpiper Crossing atas penipuan yang mereka lakukan. Saat keluar dari sana, Jimmy langsung menyodorkan surat gugatan tersebut pada wanita itu, dan dia mengatakan akan menuntut mereka. Di malamnya terlihat Jimmy yang sedang memantau yayasan itu. Lalu Jimmy pun mendekati sebuah tempat pembuangan sampah dan masuk ke dalam sana untuk mencari berkas-berkas tentang yayasan itu. Saat sedang mencari-cari berkas tersebut, Jimmy menerima telepon dari seorang pria yang bernama Rich, sang pemilik yayasan Sandpiper Crossing. Dia menanyakan apa maksud Jimmy memberikan mereka surat gugatan. Karena mereka merasa bahwa tidak ada penipuan dan tidak ada korupsi yang mereka lakukan saat ini. Dia juga mengatakan bahwa Jimmy tidak cukup besar untuk mengancam mereka, karena mereka adalah perusahaan yang besar. Lalu Jimmy mengatakan, kamu tidak perlu basa-basi, kamu baca saja surat gugatan yang aku berikan, karena di sana menjelaskan semuanya. Kalian melakukan penipuan dan kalian memanfaatkan para lansia. Ini baru awalnya dan aku akan menyelidiki lebih dalam lagi. Jimmy pun kembali pulang ke rumah Chuck dan membawa pulang berkas-berkas yang telah terpotong milik yayasan itu. Dia menyusun semuanya agar bisa membaca data-data yang tertulis di dalam berkas itu. Jimmy menyusun semuanya hingga pagi hari sampai dia tertidur karena kelelahan. Melihat Jimmy yang tertidur pulas karena kelelahan, Chuck pun berinisiatif membantu menyusun semua berkas yang terpotong itu. Dan pada saat Jimmy terbangun, dia melihat Chuck yang telah berhasil mendapat sebuah bukti yang sangat berguna bagi mereka untuk menggugat perusahaan Sandpiper Crossing. Chuck sendiri mengatakan pada Jimmy bahwa dia mau bekerja sama dengan Jim untuk menyelesaikan kasus yang besar ini. Akhirnya Rich, sang pemimpin yayasan Sandpiper Crossing, mendapatkan sebuah email dari Jimmy yang mengajaknya untuk melakukan pertemuan tentang permasalahan ini. Scene pun berpindah pada Rich yang mendatangi rumah Chuck. Sebelum mereka masuk, Jimmy mengatakan bahwa mereka harus meletakkan semua barang yang mengandung listrik di luar demi kenyamanan Chuck. Dalam pertemuan ini, Chuck dan Jimmy meminta pada Rich untuk membayar ganti rugi para lansia di yayasan itu. Namun saat Rich menanyakan berapa yang harus menjawab ganti untuk kasus ini, dengan spontan Chuck mengatakan bahwa mereka harus membayar sebanyak $20 juta atau Jimmy dan Chuck akan menggugat yayasan Sandpiper Crossing.
Mendengarkan jawaban dari Chuck, Rich pun hanya terdiam dan mereka pun pergi dari rumah Chuck. Setelah mereka pergi, Jim pun bertanya pada Chuck mengapa 20 juta dolar. Chuck mengatakan bahwa mereka adalah perusahaan besar dan tersebar di seluruh negara. 20 juta dolar itu akan sangat mudah bagi mereka. Mr. Schweikert and his cohorts are attempting to keep me away. Beberapa hari kemudian terlihat Jimmy dan Rich yang sedang berada di ruang pengadilan. Di sini Jimmy mengatakan pada hakim bahwa Rich melarang dirinya untuk menemui kliennya di yayasan itu. Namun tetapi Rich membantahnya dengan mengatakan bahwa tidak ada yang melarang Jimmy untuk bertemu dengan kliennya. Rich mengatakan bahwa Jimmy sudah masuk ke dalam properti pribadinya. Dalam persidangan itu hakim tidak bisa memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam kasus ini. Scene pun berpindah pada Jimmy yang sudah kembali pulang ke rumah Chuck. Di sana Jimmy melihat begitu banyak kotak yang baru tiba di rumah Chuck. Saat Jimmy bertanya dari mana datangnya semua kotak-kotak ini, Chuck mengatakan bahwa semua kontak ini berisi dokumen pernyataan yang dikirim oleh Sand Piper Crossing. Dan mereka akan terus mengirim semua berkas ini sampai kita tenggelam dalam lautan berkas itu. Tetapi Jimmy sendiri tidak terlalu menghiraukan perkataan Chuck, dia tetap bersikeras dengan keputusannya. Ini hanya kertas dan bukan masalah besar. Kita hadapi saja. Kita akan mulai dari yang paling penting atau yang paling mudah dulu. Chuck terus mengatakan pada Jimmy kita harus membicarakan ini dulu. Kasus sebesar ini tidak mungkin dikerjakan oleh 2 orang saja. Kita butuh lebih banyak orang untuk menyelesaikan kasus ini. Lebih baik kita bekerja sama dengan Hamlin untuk membantu. Tetapi Jimmy tidak setuju dengan perkataan Chuck. Dia ingin menyelesaikan semua ini tanpa campur tangan dari Hamlin. Karena ini kasus kita yang kita bangun dari nol hingga sebesar ini. Chuck terus mengatakan pada Jimmy ini kasus besar. Dan butuh waktu setahun untuk menyelesaikannya. Dan kita juga butuh begitu banyak modal untuk membereskannya. Lebih baik lemparkan kasus ini kepada kantor Hamlin. Akhirnya setelah berpikir semuanya, Jimmy pun setuju dengan saran dari Chuck untuk bekerja sama dengan Hamlin dalam menyelesaikan kasus ini. Dan Jimmy akan menghubungi Kim untuk mengatur pertemuan mereka. Jimmy juga mengatakan pada Chuck, sepertinya kantorku akan dipindahkan ke samping kantormu. Dan Chuck pun hanya terdiam saja mendengarkan perkataan Jimmy itu. Di malamnya Chuck yang melihat Jimmy yang sudah tertidur, dia pun menghampiri meja kerjanya dan mengambil sebatang pensil serta sebuah sarung tangan. Chuck pun keluar dari rumahnya dan mendekati kotak surat untuk mengambil handphone milik Jimmy, lalu Chuck pun menghubungi seseorang. Scene pun berpindah pada Mike yang sedang berada di sebuah basement. Di sana terlihat Mike dan 2 orang pria lainnya. Sebenarnya mereka bertiga datang ke tempat ini karena mendapatkan tugas untuk mengawal seseorang yang akan melakukan sebuah transaksi. Tidak lama kemudian pria yang akan mereka kawal itu pun datang, dan pria itu bernama Price. Dia menjelaskan semua kepada mereka dan akan membayar sebesar $500 untuk setiap orangnya. Namun salah satu dari pria itu mengatakan, bagaimana kalau beri aku dan si gendut itu masing-masing $750 dan kirim pria tua ini pulang karena dia tidak membawa pistol. Saat Price menanyakan mengapa Mike tidak membawa pistol, Mike hanya menjawab, aku tak merasa membutuhkannya. Namun pria itu terus menyindir Mike dan mengatakan bahwa Mike adalah orang tua yang lambat. Tetapi dengan santai Mike menjawab, jika aku butuh senjata, aku kan merebut darimu. Pria itu pun menantang Mike untuk merebut senjata miliknya. Dengan segera Mike pun merebut senjata itu dan melumpuhkan pria tersebut serta menggeledah semuanya. Dan pada saat Mike menawari salah satu senjata kepada pria gendut itu, dengan paniknya dia langsung pergi dari sana. Mike dan Price pun pergi dari tempat itu. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, Mike mengatakan, berhubung aku sendirian, aku minta bayaran sebesar $1.500 untuk tugas ini karena aku sendiri. Akhirnya mereka pun tiba di tempat pertemuan tersebut. Dalam pertemuan itu ternyata pria berkacamata tersebut hendak melakukan transaksi bersama Nacho. Dia akan menjual sekotak pil yang sedang sangat dibutuhkan oleh Nacho. Sebelum memberikan pil itu, Mike menyuruh pria berkacamata itu untuk mengambil uang pada Nacho dan menghitungnya terlebih dahulu. Mike pun kembali bertanya apakah uangnya cukup. Pria itu menjawab uangnya kurang $20, tapi tidak apa-apa. Namun Mike kembali mengatakan pada Nacho, berikan uang sisanya atau transaksi ini tidak akan terjadi. Sontak saja Nacho terkejut dan mengatakan hanya
karena kurang $20 kalian membatalkan transaksi ini. Akhirnya Nacho pun memberikan $20 itu dan pria itu memberikan pil tersebut kepada Nacho. Mereka pun pergi dari sana dan transaksi itu berjalan dengan lancar. Saat di dalam mobil, Price menanyakan pada Mike, mengapa kamu tahu bahwa kita tidak membutuhkan senjata. Mike pun mengatakan sebelum dia menerima pekerjaan ini, dia sudah menyelidiki siapa Nacho. Dia bekerja dengan pemasok narkoba. Dan transaksi ini di luar kesepakatan kerjanya. Dia tidak ingin bosnya tahu, jadi dia ingin semuanya berjalan dengan lancar. Mike juga mengingatkan pada pria itu untuk tidak melakukan transaksi ini lagi demi keselamatannya, dan mereka pun pergi dari sana. Scene berpindah pada Jimmy dan Chuck yang sedang bersiap-siap untuk membawa Chuck kembali ke kantornya, dan membicarakan tentang kasus yang akan diberikan pada kantor Hamlin, yaitu kasus Yayasan Sandpiper Crossing. Sedangkan di kantornya para pegawai Hamlin sedang bersiap-siap menyambut kedatangan Chuck. Mereka mematikan semua aliran listrik untuk menghindari paparan radiasi yang dialami oleh Chuck. Akhirnya Jimmy dan Chuck pun tiba di kantor Hamlin dengan sambutan yang luar biasa. Dari para pegawai di sana, tas kembalinya ke Chuck ke kantor tersebut. Di dalam ruang rapat mereka mulai membicarakan tentang kasus yang akan diberikan oleh Jimmy kepada kantor Hamlin. Mereka mulai mengatur semuanya untuk menyelesaikan kasus ini. Namun di sela-sela pembahasan itu Jimmy bertanya pada Hamlin tentang perjanjiannya atas kasus ini. Hamlin mengatakan bahwa Jimmy telah membawa kasus yang sangat besar. Mereka akan memberikan 20% dari pendapatan di akhir kasus ini. Jimmy juga diberikan sebesar $20.000 atas kinerjanya membangun kasus ini. Namun Jimmy juga meminta pada Hamlin untuk diberikan sebuah ruang kerja di kantor ini, yaitu ruang nomor 312. Yang dimana ruang tersebut berdampingan dengan ruang kerja dari Chuck. Mendengarkan hal tersebut, Hamlin meminta para pegawainya untuk keluar dari ruang rapat. Di sini Hamlin mengatakan pada Jimmy bahwa Jimmy tidak bekerja di kantor ini, dan kasus ini akan ditangani penuh oleh kantor Hamlin. Mendengarkan hal itu, Jimmy sangat kecewa pada Hamlin karena dia telah membawa kasus yang begitu besar. Tetapi dirinya tidak dibolehkan berada di kantor ini. Chuck sendiri hanya terdiam mendengarkan perkataan dari Hamlin. Tetapi Jimmy yang sangat marah dan membenci Hamlin, dia mengatakan, "Aku tidak akan memberikan kasus ini pada kalian." What the hell just happened? Karena batalnya kesepakatan kerjasama tersebut, Kim kembali mendatangi ruang kerja Hamlin. Dia bertanya mengapa kita batal bekerja sama dengan Jimmy. Bukankah kasus ini adalah kasus yang sangat besar? Namun Hamlin mengatakan bahwa para rekan-rekan yang lain telah mengambil keputusan ini. Dan Hamlin juga mengingatkan pada Kim untuk tidak melenceng dari tugasnya di kantor ini. Saat Kim hendak keluar dari ruang itu, Hamlin pun kembali memanggil dirinya untuk berbicara. Di malamnya, saat Jimmy sampai di tempat tinggalnya, terlihat Kim yang sedang menunggu dirinya. Jimmy pun mengajak Kim masuk untuk membicarakan tentang kasus yang batal diberikan pada Hamlin. Namun sebenarnya maksud kedatangan Kim ke sini adalah dia ingin Jimmy memberikan kasus itu pada Hamlin. Dengan memberikan kasus itu pada Hamlin, Jimmy akan mendapatkan bayaran dan bisa membuka kantor hukum untuk dirinya sendiri. Kim terus mengatakan pikirkan lagi semua ini dan dia pun pergi dari sana. Take the deal. Setelah mendengarkan perkataan Kim, Jimmy pun mulai bimbang dan memikirkan semuanya. Karena ponselnya kehabisan daya, Jimmy pun mencoba mengecek beberapa panggilan yang masuk ke ponselnya. Di pagi harinya terlihat Jimmy yang sudah berada di rumah Chuck. Di sini dia menjelaskan bahwa dia tidak tidur karena memikirkan semuanya. Namun Chuck mengatakan bahwa dia akan berbicara kembali pada Hamlin. Mungkin dengan itu Hamlin akan berubah pikiran. Lalu Jimmy menjawab, mungkin ada cara yang bisa kau lakukan untuk merubah pikiran Hamlin, yaitu dengan mengancamnya. Katakan pada Hamlin bahwa kau ingin keluar dari kantor itu. Tetapi Chuck mengatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kantor itu. Jimmy terus menjelaskan pada Chuck bahwa Chuck hanya perlu mengancamnya saja. Dengan wajah kecewa, Jimmy mengatakan lakukan saja itu jika memang kau ingin bekerja sama denganku. Dan Jimmy juga mengatakan kau menelponnya. Kau menelpon Hamlin kemarin lalu. Karena sebelum masuk ke rumahmu, aku selalu mematikan ponselku saat meletakkannya di kotak surat. Tetapi di saat itu ponselku kehabisan daya begitu saja. Aku sangat kesal saat itu, namun saat aku mencari tahu, ternyata ada 2 panggilan yang telah dihapus pada malam itu.
Dan nomor itu adalah nomor Hamlin. Kau menghubunginya dan mengatakan untuk tidak menerimaku di kantor itu. You didn't want me. Di sini sifat asli Chuck mulai terlihat yang dimana Chuck mengatakan bahwa Jimmy bukan pengacara sungguhan. Aku bekerja keras untuk mendapatkan posisiku sekarang. Aku tahu siapa kau Jimmy si tukang jatuh, kau hanya seorang penipu. Mendengarkan perkataan itu hati Jimmy sangat hancur. Dia hanya mengatakan aku membawa semua persediaanmu untuk 3 hari ke depan. Setelah itu, urus dirimu sendiri, dan Jimmy pun pergi dari sana dengan rasa kecewanya pada Chuck. Setelah kejadian yang lalu, Jimmy kembali mendatangi kantor Hamlin untuk menyerahkan kasus Sandpiper Crossing. Di dalam ruang kerja Hamlin, Jimmy mengatakan bahwa dia membawa semua berkas-berkas kasus Sandpiper Crossing dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini pada kantor hukum Hamlin. Sesuai perjanjian sebelumnya pada Jimmy, Hamlin memberikan $20.000 pada Jimmy untuk ganti rugi atas kasus Sandpiper Crossing. Dan Jimmy juga memberikan pada Hamlin daftar kebutuhan Chuck padanya, karena yang kita tahu Jimmy tidak lagi mengurus Chuck saat ini. Saat melihat semua daftar ini, Hamlin sangat terkejut karena Jimmy bisa melakukan semuanya selama 1 tahun. Lalu Jimmy pun pergi dari kantor Hamlin. Scene pun berpindah pada Jimmy yang sudah kembali ke kampung halamannya. Dia pergi ke sebuah bar untuk bertemu teman dekat yang bernama Marco. Di sini Jimmy yang sedang bertemu dengan temannya, mereka saling bercerita karena sudah lama tidak saling bertemu. Saat sedang berbincang dengan Marco, Jimmy melihat seorang pria yang datang ke bar tersebut. Jimmy bertanya pada Marco apakah pria itu sering datang ke tempat ini. Saat mendengarkan bahwa pria itu tidak pernah ke sini, Jimmy pun kembali memainkan triknya dulu. Dia mengatakan pada Marco, kau pembelinya, aku penjualnya. Jimmy dan Marco pun memainkan aksi mereka. Di sini Jimmy berpura-pura menjadi seorang penjual koin unik untuk menarik perhatian pria yang di sebelah mereka. Jimmy mengatakan bahwa ini adalah koin yang sangat langka dan berharga sekitar $800. Dan aku akan menjualnya seharga $100 karena aku sangat butuh uang. Saat Jimmy pergi ke toilet, Marco langsung memainkan perannya untuk membuat pria tersebut yakin dengan koin itu. Dia berpura-pura menghubungi temannya yang seorang kolektor koin. Yang sebenarnya Marco tidak menghubungi siapapun. Dia hanya berbohong agar seolah-olah koin itu benar langka. Saat Jimmy kembali, Marco langsung mendekati Jimmy dan menawar koin itu seharga $50. Ternyata pria yang sebelah mereka tadi terkecoh dengan permain Jimmy dan Marco. Dia memaksa Jimmy untuk menjual koin itu padanya seharga $80. Namun Marco seakan-akan tidak mau merelakan koin itu. Dia mengatakan akan membayar $110. Tetapi pria itu terus menghindar dan pergi dari bar tersebut. Akhirnya Jimmy dan Marco pun sukses menjalankan aksi mereka dan merayakan keberhasilan mereka. Sejak kembali ke kampung halamannya, Jimmy terus melakukan aksi tipuannya kepada setiap orang yang datang ke bar itu. Jimmy dan Marco melakukan aksinya hingga seminggu penuh dan menghasilkan begitu banyak uang. Setelah seminggu berlalu, Jimmy mencoba melihat teleponnya dan mendapat begitu banyak pesan dari klien. Lalu Marco kembali menanyakan kepada Jimmy, apa pekerjaan kita hari ini? Namun di situ Jimmy menjelaskan kepada Marco bahwa dia harus kembali pulang karena kliennya sudah menunggu dirinya selama seminggu. Tetapi Marco bertanya, apa yang kamu lakukan saat kembali pulang? Bukankah kita di sini mendapatkan kesenangan dan menghasilkan banyak uang? Jimmy mengatakan bahwa saat ini aku adalah seorang pengacara yang menangani kasus para manula, surat wasiat, dan warisan rumah. Aku sungguh seorang pengacara saat ini. Mendengarkan hal itu, Marco tertawa karena dia tidak percaya Jimmy sang penipu ulung kini menjadi seorang pengacara. Namun sebelum Jimmy pergi, Marco meminta pada Jimmy untuk melakukan aksi terakhir mereka. Dia terus memaksa Jimmy untuk melakukannya. Karena Jimmy tidak mau membuat sahabatnya kecewa, di malamnya mereka melakukan aksi tipuan terakhir mereka. Di sini terlihat Marco yang sedang bersiap-siap menunggu Jimmy datang membawa korban. Saat melihat Jimmy datang, Marco langsung menjatuhkan diri. Jimmy dan korbannya yang sedang berjalan, mereka melihat sebuah dompet yang sengaja Marco jatuhkan untuk memancing korban mereka.
Kemudian Jimmy menyentuh Marco dengan sebuah kayu. Namun siapa sangka ternyata Marco tidak sadar karena serangan jantung. Melihat hal itu Jimmy pun panik dan korban mereka melarikan diri begitu saja. Dengan segera Jimmy pun menghubungi ambulan untuk meminta bantuan, tetapi Marco kembali sadar dan mengatakan, "Ini minggu terhebat dalam hidupku." Marco pun menghembuskan nafas terakhirnya tepat di depan Jimmy. Di hari pemakaman Marco, Jimmy kembali mendapatkan panggilan dari Kim. Di sini, Kim mengatakan bahwa kantor hukum Hamlin tidak sanggup menangani kasus Sandpiper Crossing. Hamlin meminta firma hukum lain untuk membantu mereka. Dan kabar baiknya firma hukum yang bekerja sama dengan Hamlin mereka ingin merekrut Jimmy untuk bekerja pada mereka. Dengan itu Jimmy bisa memiliki kantor sendiri dan bisa mengerjakan kasus lainnya. Jimmy yang mendengarkan kabar itu, dia sangat senang karena Kim sudah membantunya mendapatkan yang terbaik. To make this happen. Thank you. Scene pun berpindah pada Jimmy yang sedang berada di kantor pengadilan. Jimmy datang untuk bertemu dengan Kim dan juga firma hukum yang ingin merekrutnya. Saat sedang berjalan masuk ke dalam sana, langkah kaki Jimmy terhenti. Entah apa yang dipikirkan olehnya, Jimmy pun memutuskan pergi dari kantor pengadilan itu. Tidak tahu apa alasan Jimmy pergi dari sana, mungkin jawabannya ada di season kedua. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya ya, biar semangat kami ngontennya, karena kepuasan Anda adalah kebanggaan bagi kami.